Do you want me to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di MTS Rihadatul Khairiyah, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon dengan nomor induk mahasiswa PPG 250310522 dan nomor peserta PPG 9804810012037. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025 235636 dengan materi Toharoh, materi ajar kelas 7 dengan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang sebelum berangkat sekolah berwudu dulu? Saya. Usahakan ya, sebelum sekolah kita harus berwudu dulu biar ilmunya itu mudah didapat dan mudah menyerap kepada hati kita. Terus dilanjutkan dengan salat duha enggak? Lanjutkan. Siapa yang salat duha? Saya. Itulah pentingnya berwudu dilanjutkan dengan salat duha. Nah, sebelum belajar dimulai, coba pimpin berdoa dulu. Duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita ingin tahu apakah semuanya hadir atau ada yang tidak, halangan. Alpi Maulidan, Tidak ada keterangan. Deira, Rani, Yani, Jaira, Andini, Hadirah. Deris, Hadirah. Wisna, Najwa, Hadirah. Rahmi. Hadirah. Sebelum melakukan pembelajaran, kita ice breaking dulu dengan membacakan Pancasila semuanya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, apakah masih ingat pelajaran yang kemarin kita pelajari? Masih. Materi apa? Pelajaran apa yang kemarin dibahas? Tentang macam-macam air. Emang ada berapa macam air itu? 5. Nah, 5. 1, Air mutlak. 2, Air makhluk. 3, Air suci tidak menyucikan. 4, Air mustahil. 5. Air hadis. Alhamdulillah, masih hemat kanenya. Bapak akan menunjukkan sebuah gambar. Jawab oleh kalian ya. Ini gambar apa? Bersuci menggunakan air. Ini gambar Bersuci menggunakan air. Kalau yang ini? Bersuci menggunakan debu. Kalau yang ini? Bersuci menggunakan batu. Jadi ada berapa alat bersuci itu? Ada 3. 1, Menggunakan air. 2, Menggunakan debu. yang ketiga? Menggunakan batu. Bagus. Bapak mau bertanya kepada kalian, sepenting apa bertahan itu? Siapa yang menjawab? Apa? Yaitu meningkatkan kualitas ibadah, menjaga kebersihan dan menjaga diri. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, menurut kalian, kapan sebaiknya kita bertaharah? Siapa yang menjawab? Saya Apa? sebelum kita melakukan sholat, setelah kita membuang air besar atau Terus? membuang air kecil, dan sebelum kita membaca Al-Quran. Jadi langsung jawab. Sekarang Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yang nantinya di akhir agar kalian mampu memahami pengertian berwudu, tata cara berwudu, dan mampu menyusun urutan tata cara berwudu, menjelaskan teknik penilaian. Yang akan ditilai itu ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Nah, dalam penilaian sikap ini akan dilakukan selama pembelajaran. Penilaian sikap itu. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nah, dari penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan pengerjaan LKPD. Nah, pengerjaan LKPD. Yang ketiga, keterampilan. Penilaian keterampilan ini dilakukan dari presentasi yang kalian presentasikan di depan. Selanjutnya Bapak akan menunjukkan video macam-macam toharoh. Atau bersuci. Dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, menjaga kebersihan itu penting ya bagi kita,
karena menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebelum beribadah kepada Allah, diri kita harus dalam keadaan suci dan bersih agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, bersuci dalam agama Islam itu kita sebut dengan toharo. Toharo artinya menghilangkan hadas dan najis. Sekarang Bu Anis mau bertanya, tahukah anak-anak apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Nah, anak-anak, hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, anak-anak, hadas besar contohnya seperti mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Untuk mensucikan diri dari hadas besar, yang perlu kita lakukan adalah mandi wajib. Sedangkan hadas kecil contohnya seperti buang air besar, buang air kecil, atau kentut yang bisa membatalkan wudhu. Nah, bersuci dari hadas kecil caranya bisa kita lakukan dengan berwudhu dan tayamum apabila tidak menemukan air. Nah, anak-anak, selain suci dari hadas, kita juga harus memperhatikan badan kita, pakaian kita, atau tempat kita harus suci dari najis. Nah, sekarang apa itu najis? Nah, anak-anak, najis adalah kotoran yang dapat menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Umat muslim ketika beribadah kepada Allah harus terhindar dari yang namanya najis. Najis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yaitu najis ringan. Najis mukhaffafah contohnya seperti air kencing bayi yang masih minum air susu ibu dan belum makan apa-apa ya anak-anak. Cara membersihkannya yaitu dengan memercikan air pada bagian yang terkena najis. Nah, lalu yang kedua adalah najis mutawasito, yaitu najis sedang. Contohnya seperti kotoran manusia, hewan, lalu darah, nanah, seperti itu. Nah, cara membersihkannya yaitu membasuh dengan air pada bagian yang terkena najis sampai hilang bau, warna, dan juga rasanya. Nah, yang ketiga adalah najis mughalladho, yaitu najis berat. Contoh dari najis mughalladho adalah air liur anjing atau babi ya anak-anak. Nah, cara membersihkan najis mughalladho yaitu dengan membasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah macam-macam hadas dan juga najis ya. Hadas terbagi menjadi 2, hadas kecil dan juga hadas besar. Sedangkan najis terbagi menjadi 3, najis mukhaffafah, mutawasito, dan mughalladho. Nah, anak-anak, untuk melakukan toharo atau bersuci, kita biasanya menggunakan air. Air yang digunakan untuk bersuci harus air yang suci ya anak-anak, air yang bersih. Nah, contohnya air apa saja yang bisa kita gunakan untuk bersuci, yaitu seperti air sumur, air hujan, air salju, air sungai, air embun, dan lain-lain. Nah, selain menggunakan air, kita juga dapat bersuci menggunakan benda-benda yang lain, misalkan seperti batu, kayu, daun. Nah, kita bisa menggunakan debu dan juga tisu ya anak-anak. Nah, sekali lagi ya anak-anak, dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Selain kebersihan adalah sebagian dari iman, nah ada manfaatnya teman-teman. Manfaat menjaga kebersihan ya, manfaat dari bersuci. Yang pertama, terhindar dari penyakit. Nah, kalau kita menjaga kebersihan tubuh kita, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit. Yang kedua, terhindar dari bau. Nah, tubuh kita akan menjadi lebih wangi dan tidak bau. Lalu, kita dapat melaksanakan sholat
ya teman-teman, karena kita tidak bisa melakukan ibadah atau sholat mengaji jika kita dalam keadaan berhadas ataupun najis. Lalu kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang toharo atau bersuci anak-anak. Dari video pembelajaran tadi, ada pertanyaan? Siapa saja? Saya. Siapa lagi? Nanti kalian jawaban pertanyaan kalian tuliskan di kertas ini. Bapak akan membagikan kertasnya. Silakan kalian tulis mencatat di kertas lembar itu. Sudah mengerjakannya belum? Sudah. Sekarang kumpulkan ke depan. Untuk memecahkan permasalahan pertanyaan kalian yang tadi tulis, Bapak akan membagi 3 kelompok. Silakan kalian berhitung. 2 mana? 2. Ya, terus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kelompok 1. Saya. Yang 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1 mana? Buka ininya. Tuh. Sekarang tentukan dari kalian bertiga ini, tentukan ketuanya masing-masing. Nah, sudah tentu ketuanya, yang ketua maju ke depan. Ketua 1 ambil. Ketua 2. Ketua 3. Sekarang kalian berdiskusi setiap kelompok untuk menjawab pertanyaan tadi. Bapak kasih waktu 15 menit. Bapak akan membagikan kertas untuk jawabannya dan sumber atau buku untuk mencari jawaban yang benar.
Sekarang coba presentasikan ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wudu merupakan ritual membersihkan diri dalam dengan menggunakan air untuk membersihkan bagian-bagian tubuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kelompok 2. Kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa saja nama wudhu yang benar. Satu, niat. Membasuh kedua telapak tangan, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Membasuh bagian kepala, membasuh tangan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa kita dilakukan sebelum Kalian berkeliling antar kelompok menulis masalah yang sudah dipresentasikan. So, keliling. Sudah pada beres mengerjakannya? Sudah. Kalau sudah, dikumpulkan depan. Bangkunya ke posisi awal. Nanti. Setelah kalian mendapat jawaban dari kelompok yang lain, marilah kita mengerjakan LKPD. Bapak akan membagikan soalnya sekarang. Kerjakannya dengan hati-hati, harus betul. Ayo, kerjakan. Wah, harus betul. Kerjakan yang betul. Teliti soalnya, jawabannya. Jangan sampai keliru.
So, hati-hati. Baca dengan teliti. Jangan pengen buru-buru beres. Soalnya hasilnya harus memuaskan. Apakah kalian sudah beres mengerjakannya? Sudah. Kalau kalian sudah kedepankan. Yo, semuanya sini. Apakah kalian sudah memahami jawaban yang tadi? Sudah. Coba jawab. Ayo kita tenang dulu. Wudhu merupakan ritual membersihkan diri dalam Islam dengan menggunakan air untuk membersihkan bagian-bagian tertentu dari tubuh. Apakah kalian tahu gerakan berwudu? Siapa? Ayo, apa? Yang ketiga, kapan dianjurkannya untuk berwudu? Siapa? Ya, apa? Nah. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Mengerti? Bisa. Harus terus dilaksanakan. Sekarang Bapak minta di antara kalian bisa menyimpulkan pembelajaran barusan yang kita pelajari. Siapa yang bisa? Sudah. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa sebuah metode bersuci dari hadas kecil dengan terdapat aturan atau urutan bersuci, di mana diawali dengan niat dan diakhiri takbir. Ya. Lalu. Nah, kalau kalian sudah bisa memahami pelajaran yang barusan pelajari, sudah mengerti dan mau melaksanakannya, sekarang Bapak akan menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan, yaitu ketentuan sholat 5 waktu. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi ketentuan sholat 5 waktu. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah semuanya.